Abu Bakar As-Siddiq, sang pemimpin penghuni surga selain Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Kali ini video sahabat kisah akan masuk pada cerita tentang tokoh-tokoh penting dalam Islam. Setelah kemarin kita fokus tentang rahasia alam gaib, bagaimana nyawa manusia dicabut, kemudian hal-hal yang terjadi dalam kubur, bagaimana amal ditimbang, kemudian proses dimasukkannya manusia ke dalam neraka ataupun surga. Tokoh sejarah Islam yang pertama kali kita bahas adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bernama asli Abdullah. Ia dikenal juga dengan Atik bin Abu Quhafah Utsman bin Amir Al-Quraisy At-Taimi radhiyallahu anhum. Yang meriwayatkan darinya adalah beberapa orang sahabat dan pemuka tabi'in. Ibnu Abu Mulaikah dan lain-lain mengatakan bahwa Atik adalah julukannya. Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, nama yang diberikan oleh keluarganya kepada Abu Bakar adalah Abdullah, tetapi dia sering dipanggil dengan nama Atik. Ibnu Ma'in berkata, dia Abu Bakar dijuluki dengan Atik karena wajahnya yang ganteng. Al-Laits bin Sa'ad juga mengatakan hal yang senada. Yang lain pun berkata, dia keturunan Quraisy yang paling tahu tentang nasab mereka. Abu Bakar adalah tokoh masyarakat Quraisy yang pertama kali beriman. Ibnu Al-Arabi berkata, biasanya orang Arab menyebut sesuatu yang sangat bagus dengan sebutan Atik. Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, tidak ada seorang pun ayah dari kalangan muhajirin yang masuk Islam selain Abu Bakar. Diriwayatkan dari Az-Zuhri, dia berkata, Abu Bakar berkulit putih kekuning-kuningan, lembut, berambut keriting, pangkal pahanya ramping, dan kain sarungnya tidak pernah naik di atas lututnya. Diceritakan bahwa dia sering berdagang ke Basrah dan mendermakan hartanya kepada Nabi serta untuk membela agama Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada harta yang lebih bermanfaat bagiku daripada hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Urwah bin Zubair berkata, ketika Abu Bakar masuk Islam, dia mempunyai 40.000 dinar. Amr bin As berkata, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau senangi? Beliau pun menjawab, Abu Bakar. Diriwayatkan dari Ali bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melihat Abu Bakar dan Umar seraya bersabda, kedua orang ini adalah pemimpin penghuni surga dari dulu hingga yang terakhir, kecuali para nabi dan rasul. Engkau jangan memberikan informasi ini kepada mereka, wahai Ali. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Seandainya aku boleh mengambil kekasih, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ibnu Abbas juga meriwayatkan hal yang sama. Lalu dia menambahkan, tetapi dia adalah saudaraku dan sahabatku yang dilandaskan karena cinta kepada Allah. Tutuplah jendela masjid kecuali jendela Abu Bakar. Diriwayatkan dari Umar, dia berkata, Abu Bakar adalah pemimpin kami, orang terbaik kami, dan orang yang menjadikan kami cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Syakik, ia berkata, aku pernah berkata kepada Aisyah, siapa sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling beliau cintai? Aisyah pun menjawab, Abu Bakar. Aku bertanya lagi, kemudian siapa? Dia menjawab, Umar. Aku pun bertanya lagi, lalu siapa? Aisyah pun menjawab, Abu Ubaidah. Aku bertanya lagi, kemudian siapa? Aisyah kemudian tidak berkata apa-apa dan tidak menyebutkan siapa-siapa. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah duduk di atas mimbar lalu bersabda, sesungguhnya ada seseorang hamba yang diizinkan oleh Allah untuk memilih antara kemegahan dunia dengan apa yang ada di sisinya. Lalu dia memilih apa yang ada di sisinya. Abu Bakar pun berkata, kami siap menjadi penebusmu ya Rasulullah. Abu Sa'id berkata, kami kemudian terkejut. Orang-orang pun berkata, lihatlah Syekh ini. Rasulullah mengabarkan tentang orang yang diberi pilihan oleh Allah, tetapi dia berkata, kami siap menjadi penebusmu. Abu Sa'id pun melanjutkan perkataannya,
Orang yang diberi pilihan itu adalah Rasulullah SAW. Sedangkan Abu Bakar adalah orang yang paling tahu tentang hal itu dari kami. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang meminta kepada kami kecuali kami akan memberinya selain Abu Bakar. Karena dia justru memiliki tangan yang dengannya Allah mencukupinya pada hari kiamat. Tidak ada harta yang memberiku manfaat sama sekali selain harta milik Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengambil seorang kekasih, tentu aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasih. Ketahuilah, sahabat kalian ini adalah kekasih Allah. Muhammad bin Jabir bin Mut'in berkata, ayahku menceritakan kepadaku bahwa seorang perempuan pernah datang menemui Rasulullah SAW. Lalu perempuan itu berkata tentang sesuatu kepada beliau dan beliau pun memerintahkan sesuatu kepadanya. Perempuan itu berkata, bagaimana ya Rasulullah jika aku tidak menemukanmu lagi karena engkau meninggal? Beliau pun menjawab, jika kamu tidak menemukanku lagi, maka temuilah Abu Bakar. Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku ketika beliau sedang sakit, panggillah ayah dan saudaramu supaya menuliskan suratku. Karena aku takut ada orang yang berangan-angan dan ada orang yang berkata begini dan begitu. Lalu Allah dan orang-orang beriman menolak kecuali Abu Bakar. Al-Bukhari meriwayatkan dari hadis Abu Idris Al-Khulaini, ia berkata, aku mendengar Abu Darda berkata, ketika Abu Bakar dan Umar sedang berdiskusi, tiba-tiba Umar marah kepada Abu Bakar. Umar kemudian keluar meninggalkannya dalam keadaan marah. Lalu Abu Bakar pun mengikutinya dan menyuruhnya untuk beristighfar. Tetapi Umar tidak melakukannya hingga dia menutup pintu di depannya. Abu Bakar lantas pergi menemui Rasulullah SAW. Abu Darda berkata, kami ketika itu berada di sisi Rasulullah. Setelah itu beliau bersabda, sahabat kalian ini adalah orang yang lapang dadanya. Al-Bukhari lalu melanjutkan perkataannya. Umar setelah itu kemudian menyesali perbuatannya. Maka ia lalu datang dan duduk di samping Nabi, lantas menceritakan tentang masalah tersebut kepada Nabi. Abu Darda lanjut berkata, Rasulullah SAW kemudian marah. Lalu Abu Bakar berkata, demi Allah ya Rasulullah, aku benar-benar telah berbuat zalim. Rasulullah pun lalu bersabda, apakah kalian meninggalkan sahabatku karenaku? Aku menyerukan kepada kalian wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan kepada kalian semua. Lalu kalian berkata, kamu berdusta. Namun Abu Bakar berkata, engkau benar. Atha bin As-Sa'id berkata, ketika Abu Bakar menjadi khalifah, pagi harinya dia memanggul barang dagangannya sendiri. Ketika dia bertemu dengan Umar dan Abu Ubaidah, mereka berdua lalu melarangnya. Abu Bakar berkata, dari mana aku bisa memberi makan keluargaku? Mereka berdua berkata, pulanglah, kami yang akan mencukupimu. Mereka kemudian memberinya seekor kambing setiap hari. Namun mereka mempertanyakan kepala dan perut kepada beliau. Umar pun berkata, aku yang akan memberikan keputusan. Abu Ubaidah berkata lagi, kepada akulah yang membayar dendanya. Umar berkata, selama 1 bulan aku menjabat, tidak ada 2 orang berperkara mengadu kepadaku. Muhammad bin Sirin berkata, Abu Bakar adalah sosok yang paling pandai menakwilkan mimpi dari kalangan umat ini selain Nabi Muhammad SAW. Zubair bin Bakar berkata dari beberapa gurunya, pembesar para sahabat itu adalah Abu Bakar dan Ali. Diriwayatkan dari Urwah dari Aisyah bahwa dia pernah memanggil orang yang mengira bahwa Abu Bakar melontarkan bait-bait syair. Ia berkata, demi Allah, Abu Bakar tidak pernah membaca syair, baik pada masa jahiliyah maupun Islam. Dia dan Utsman telah meninggalkan minum khamr sejak masa jahiliyah. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Laila bahwa Umar pernah naik ke atas mimbar kemudian berkata, ketahuilah, orang yang paling mulia dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar. Siapa yang mengatakan hal yang bertentangan tentang ini setelah aku berdiri di sini, berarti dia telah mereka-reka kebohongan, sehingga dia berhak mendapatkan hukuman. Abu Muawiyah dan jamaah berkata, Suhail bin Abu Saleh bercerita dari ayahnya, dari Ibnu Umar ia berkata, pada masa Rasulullah SAW kami pernah berkata, jika Abu Bakar, Umar dan Utsman meninggal dunia,
maka semua manusia sama. Ketika perkataan tersebut sampai kepada Rasulullah, beliau tidak mengingkarinya. Ali berkata, sebaik-baik orang dari kalangan umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Demi Allah, ucapan tersebut dikatakan oleh Ali dan disampaikan secara mutawatir dari Ali, karena ia mengatakan di atas mimbar Kufah, semoga Allah menghancurkan orang-orang Rafidhah yang bodoh. As-Suddi berkata, diriwayatkan dari Abdul Khair dari Ali, dia berkata, orang yang paling besar pahalanya dalam masalah mushaf adalah Abu Bakar. Dialah orang yang pertama yang mengumpulkan Al-Quran dari lembaran-lembaran pelepah kurma. Sanadnya hadis ini adalah hasan. Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, hari pertama Abu Bakar sakit, beliau mandi. Pada saat itu cuaca sangatlah dingin, sehingga beliau menderita flu dan panas dingin, sehingga selama 15 hari tidak dapat sholat berjamaah. Dia kemudian menyuruh Umar untuk memimpin sholat jamaah, dan mereka menjenguknya. Utsman lalu mewajibkan mereka untuk menjenguknya. Abu Bakar wafat pada Selasa 22 Jumadil Akhir. Ketika itu beliau telah menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun 100 hari. Abu Ma'syar berkata, 2 tahun 4 bulan kurang 4 malam masa jabatan Umar. Al-Waqidi berkata, ketika Abu Bakar sudah merasa berat, dia memanggil Abdurrahman bin Auf seraya berkata, ceritakan kepadaku tentang Umar. Abdurrahman pun menjawab, jangan bertanya kepadaku tentang sesuatu yang engkau lebih tahu dariku. Abu Bakar berkata, tidak apa-apa. Abdurrahman berkata, demi Allah, pendapatnya lebih baik darimu di dalamnya. Abu Bakar kemudian memanggil Utsman dan bertanya kepadanya tentang Umar. Utsman lalu menjawab, menurutku jiwanya lebih baik daripada lahirnya, dan di antara kita tidak ada orang yang sebanding dengannya. Abu Bakar berkata, semoga Allah merahmatimu. Demi Allah, seandainya kamu meninggalkannya, maka aku akan memusuhimu. Oleh karena itu, Said bin Zubair, Asyad bin Hudair, dan yang lain selalu mengajak mereka berdua bermusyawarah. Seorang pria kemudian berkata, apa yang kamu katakan kepada Tuhanmu jika dia bertanya tentang penggantimu? Umar, padahal kamu telah mengetahui kesalahannya. Abu Bakar berkata, dudukkanlah aku. Apakah engkau ingin menakut-nakuti diriku dengan Allah? Aku ingin menegaskan bahwa aku telah memilih seseorang khalifah terbaik di antara umatnya. Setelah itu, Abu Bakar memanggil Utsman seraya berkata, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Inilah janji Abu Bakar bin Abu Quhafah pada akhir masanya di dunia menjelang ajalnya tiba dan awal masanya memasuki akhirat. Kendati orang kafir menjadi beriman, orang jahat menjadi baik, dan pendusta menjadi jujur, bahwa aku memilih Umar bin Khattab sebagai penggantiku. Dengarlah dan taatilah dia. Sesungguhnya aku tidak pernah mengurangi kebaikan Allah, Rasulnya, agamanya, diriku dan diri kalian. Jika benar maka itulah pasanganku dan pengetahuanku di dalamnya. Jika ternyata meleset, maka setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Aku hanya menginginkan kebaikan dan aku tidak mengetahui alam gaib. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Hafsah bin Umar bahwa menjelang Abu Bakar meninggal dunia, Aisyah sempat membacakan syair, sumpah kekayaan tidak bermanfaat bagi seseorang jika ajal telah menjemput dan dada menyempit. Abu Bakar berkata, bukan seperti itu, tetapi sakaratul maut telah datang dengan benar. Sesungguhnya aku menitipkan kebun ini kepadamu, maka jika ada sesuatu yang menjadi hakku padanya, kembalikan kepada ahli waris. Aisyah menjawab, ya. Abu Bakar lalu berkata, sesungguhnya kami sejak menjabat sebagai Amirul Mukminin tidak pernah makan uang dinar dan dirham mereka. Tetapi kami memasukkan makanan yang paling jelek ke dalam perut kami dan memakai pakaian yang paling rendah kualitasnya di badan kami. Kami juga tidak pernah mengambil sesuatu dari pajak kaum muslim kecuali seorang budak Habsyi ini, unta tua ini, dan unta hamil ini. Jika aku meninggal dunia maka kembalikanlah seluruhnya kepada Umar. Aisyah pun melaksanakannya. Al-Qasim berkata, diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, ketika Abu Bakar menjelang wafat, ia sempat berkata, yang aku tahu bahwa keluarga Abu Bakar hanya memiliki unta ini dan budak ini. Dia bekerja sebagai padangnya kaum muslim dan mengabdi kepada kami.
"Jika aku meninggal dunia, maka kembalikanlah dia kepada Umar." Ketika Aisyah mengembalikannya kepada Umar, Umar berkata, "Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Dia memberatkan orang-orang sesudahnya." Asyuri berkata, "Abu Bakar pernah berwasiat agar dia dimandikan oleh istrinya, Asma binti Umais. Dan jika tidak bisa, maka mintalah bantuan kepada anaknya, Abdurrahman." Abdul Wahid bin Aiman dan lainnya berkata, diriwayatkan dari Abu Ja'far al-Bakir, ia berkata, Ali pernah datang menengok Abu Bakar setelah ia dibungkus kain kafan. Ia berkata, "Tidak ada orang yang bertemu Allah dengan sahifahnya lebih aku cintai daripada orang yang terbungkus dengan kain kafan ini." Al-Qasim berkata, Abu Bakar pernah berwasiat agar dikuburkan di samping Rasulullah SAW. Maka ketika kuburan telah digali kepadanya, pun diletakkan di sisi kedua pundak Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Amir bin Abdullah bin Zubair, ia berkata, kepada Abu Bakar diletakkanlah di sisi kedua pundak Rasulullah SAW, sedangkan kepala Umar diletakkan di samping pinggang Abu Bakar. Diriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, Abu Quhafah berkata kepada ahli warisnya, "Aku telah mengembalikan hal itu kepada anaknya." Setelah itu dia hanya bisa bertahan hidup selama 6 bulan beberapa hari. Diriwayatkan bahwa yang memperoleh warisannya adalah ayahnya, kedua istrinya Asma binti Umais dan Habibah binti Kharij, ibu Ummu Kulsum, Abdurrahman, Muhammad, Aisyah, Asma dan Ummul Kulsum. Demikianlah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.